Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Nandriana Wahyuningsih dari SMA Negeri 1 Tebing Tinggi, CGP Angkatan 8 dari Provinsi Sumatera Utara. Saya akan menyampaikan aksi nyata Modul 11 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Melalui materi pembelajaran Modul 11 yang saya dapatkan dari instruktur Ibu Elija, fasilitator Ibu Artati, serta hasil diskusi bersama rekan CGP dari kelas 0826, saya mulai memahami apa dan bagaimana konsep pendidikan dan pengajaran berdasarkan filosofi KHD. Adapun filosofi pendidikan menurut KHD dari modul 11 yang saya pahami adalah 1. Pendidikan harus mampu berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman untuk menyempurnakan budi pekerti serta membawa anak pada kebijaksanaan. Yang kedua, semua yang dilakukan dalam pendidikan dan yang dilakukan oleh guru harus berorientasi terhadap anak atau berpihak pada anak. 3. Guru harus dapat menuntun tumbuh hidupnya kodrat anak. Dan yang keempat, guru harus mampu memahami anak dengan berbagai keberagamannya. Berdasarkan pemahaman saya terhadap materi modul 11, saya pun merencanakan perubahan terhadap diri saya sendiri berupa aksi nyata kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan filosofi KHD. Adapun langkah-langkah pelaksanaan aksi nyata yang saya lakukan adalah 1. Berdiskusi dengan rekan sejawat terkait proses pembelajaran yang akan dilakukan. 2. Menyusun proses pembelajaran yang sesuai dengan filosofi KHD. 3. Melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan filosofi KHD. Oke, silakan ketua kelas seperti biasa. Stand up, please. Before we study, let's pray together. Pray up. Pray up. Resource teacher. Good morning. Good morning. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, ayo kita absen dulu siapa yang hadir dan siapa yang tidak ada hari ini. Ahmad Wahyu Pratama, Ainul Maria, Alda Syahmaya, Ariel Mumonda, Sela Fadila, Wan Devi, Wike Winanda. Baik, semuanya hadir hari ini. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita minggu yang lalu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang sistem ekspresi. Kita sudah cerita tentang ginjal. Sebelum kita mulai pembelajaran yang baru atau judul yang baru, Ibu mau tanya dulu, apa yang dimaksud dengan ekspresi? Silakan Ibu. Ekspresi adalah proses pengeluaran zat yang tidak berusaha di dalam tubuh dan yang sehingga dari tubuh. Iya, tepat. Benar ya jawabannya. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, alat ekspresi terbagi menjadi 4. Siapa yang bisa sebutkan? Yang ayo bisa? Ginjal, kulit, hati, dan otak. Iya, tepat sekali. Ginjal, kulit, hati, dan otak. Pertanyaan terakhir, kemarin kita sudah cerita tentang ginjal. Apa itu fungsi dari ginjal? Siapa bisa? Oke, silakan. Fungsi dari ginjal adalah menyaring darah dan menjaga tekanan osmotik di dalam darah. Ya, tepat sekali. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah menganalisis hubungan antara struktur dan jaringan penyusun organ pada sistem ekskresi dan mengaitkannya dengan proses ekskresi sehingga dapat menjelaskan mekanisme serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem ekskresi manusia melalui apakah studi literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi. Bapak jatuhin dulu dong. Ini sekarang ada
baca atau dari beberapa gambar yang kamu amati, mungkin ada di antara kamu yang mau bertanya atau bingung terhadap satu materi atau satu hal tertentu. Silakan. Ya, Nasrul. Bu, apa bedanya kapsula Bowman dengan badan Marvin? Ya, ada yang bisa jawab? Ya, silakan Sel. Bedanya badan Marvin sama kapsula Bowman. Kapsula Bowman itu ada di dalam badan Marvin. Ibaratkan mangkok, kapsula Bowman itu, badan Marvin itu mangkoknya. Terus di dalam mangkok itu ada si kapsula Bowman sama glomerulus. Glomerulusnya itu penyaringnya, terus kapsula Bowman-nya yang menampungnya. Jadi badan Marvin-nya adalah Yang seluruh keseluruhan dari tadi. iya, benar sekali. Iya, benar sekali. Bagaimana hasilnya, Nak? Coba tunjukkan hasilnya. Ya, kelompok 1, oke. Kelompok 2, kelompok 3, ya, kelompok 3, kelompok 4 berupa carta atau bagan yang sudah kamu buat. Silakan kamu diskusikan proses pembentukan urin didasarkan dari gambar carta atau bagan yang sudah kamu buat. Silakan. Ini kapsula Bowman. Setelah itu dia akan mengalir melalui tubulus contortus proximal. Di sini akan menyerap apa namanya? Menyerap suksi, itu menyerap garam-garam mineral dan gula. Setelah itu dia akan mengalir kembali ke lengkung Henle. Di sini nanti dia akan menghasilkan urin sekunder. Dan di sini nanti dia akan menyerap apa namanya? Menyerap air. Oke. Jadi dia mengalir kembali melalui apa namanya itu? Tubulus. Jadi dia akan melakukan tahap akhir yaitu menuju tubulus polikistus dan Ya, untuk mengajukan hasil diskusinya pertama kali, silakan siapa duluan, Nak? Ya, silakan kelompok 2. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang karakter neutron yang menjelaskan tentang proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin itu terbagi atas 3. Yang pertama filtrasi, yang kedua reabsorpsi, dan yang ketiga augmentasi. Pertama, filtrasi. Darah akan difiltrasi oleh glomerulus. Kemudian darah yang bersih tadi akan kembali diedarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan nitratnya akan masuk ke dalam kapsula Bowman dalam bentuk urin primer. Urin primer adalah urin yang masih mengandung zat-zat yang berguna di dalam tubuh seperti asam amino, glukosa, garam-garam, dan ion yang lainnya. Fitra dari kapsula Bowman kemudian akan mengalir ke tubulus proksimal. Di dalam tubulus proksimal ini terjadi reabsorpsi, yaitu penyerapan kembali. Jadi dari urin primer yang tadi masih mengandung zat-zat yang masih berguna kembali di tubuh akan diserap oleh tubulus proksimal. Kemudian airnya akan diserap oleh lengkung Henle. Hasil dari proses reabsorpsi ini disebut dengan urin sekunder.
Kemudian urin sekunder akan mengalir menuju tubulus distal. Dari tubulus distal, di sini tubulus distal kemudian akan mengalir lagi ke tubulus kolektivus, yaitu semua urin sesungguhnya tadi akan dikumpulkan di dalam tubulus kolektivus. Dari tubulus kolektivus, urin sesungguhnya akan mengalir ke dalam velum. Beginilah proses pembentukan urin. Nggak ada tisu. Beginilah proses pembentukan urin yang terjadi di dalam tubuh kita. Baik, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Minggu depan kita akan masuk dengan topik yang baru, alat ekspresi yang kedua yaitu kulit. Ya, selesai pelajaran kita hari ini. Silakan ketua kelas. After we study, let's play together. Play on. Play off. Greet our teacher. Okay, good morning everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasni Sihotang, salah seorang guru SMA Negeri 1 Tebing Tinggi. Saya adalah rekan sejawat Ibu Fahrin Andriana Wahyuningsih. Berdasarkan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Fahrin Andriana tadi, saya melihat pembelajarannya sangat menarik dan pembelajaran tersebut telah menerapkan pembelajaran yang berbasis kepada siswa atau student center, yang mana pembelajaran tersebut telah sesuai atau telah menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan Ibu Fahrin sangat menarik dan sangat menginspirasi saya dan kami guru-guru SMA Negeri 1 Tebing Tinggi. Dan semoga kami dapat menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara di kelas-kelas kami. Kepada Ibu Fahrin Andriana Wahyuningsih, semoga sukses kegiatan guru penggeraknya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Audrey dari kelas 10 IPA 2 SMA Negeri 1 Tebing Tinggi. Saya mau bercerita tentang Ibu Fahrin Andriana. Ibu Fahrin adalah guru saya. Beliau sangat friendly, asik, dan juga menyenangkan. Belajar sama ibu itu bisa bikin kita paham dan tidak membosankan sama sekali. Nah, saya jadi lebih mudah memahami materi-materi yang diajarkan oleh Ibu Ririn. Saya juga sering berdiskusi, praktek, dan melakukan banyak hal yang menyenangkan bersama Ibu Fahrin. Nah, kegiatan praktikum yang kami lakukan itu juga sangat menyenangkan loh. Jadi terima kasih Ibu Ririn. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran, saya mendapatkan tantangan masih terdapat siswa yang belum aktif berperan dalam kegiatan diskusi dan presentasi. Dan solusi yang saya lakukan adalah melakukan pendekatan secara personal untuk mengetahui penyebab anak tersebut tidak aktif dalam kegiatan diskusi dan presentasi, serta meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola kelas dan mengembangkan kemampuan dalam merencanakan proses pembelajaran. Kata bukan sembarang kata. Kata yang ini melompat tinggi dan gesit geraknya. Penggerak bukan sembarang guru penggerak, tetapi guru yang memahami konsep KHD dan filosofinya. Terima kasih, salam guru penggerak, salam bahagia.